Barang siapa mengorbankan satu korban, maka apabila dia bangkit dari kuburnya kelak, korban itu akan dia lihat telah berdiri di atas kuburnya, dan ternyata rambutnya dari emas, dan kedua matanya dari permata-permata yakut surga, dan kedua tanduknya dari emas. Fayaqulu, man anta wa ayu syai'in anta wa ma ra'aitu ahsana minka. Orang itu bertanya, siapakah kamu dan apakah kamu? Aku tak pernah melihat yang sebagus kau. Binatang itu menjawab, aku adalah korbanmu yang telah engkau kurban di dunia. Binatang itu lalu berkata lagi, naiklah engkau ke atas punggungku. Orang itu pun lalu naik ke atas punggungnya, lalu dibawa pergi ke tempat yang letaknya antara langit dan bumi menuju naungan arsy. Keutamaan berkurban lainnya adalah kelak dari kiamat, hewan kurban akan menjadi kendaraan saat melewati sirat. Dalam hadis Nabi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'amila adamiyum min amali yaumin nahri ahabba ilallah min ihraqid dami." Ya artinya, tiada sesuatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anadamma la yaqahu minallah bi makanin qabla an yaqaha minal ard fatibu biha nafsan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Keutamaan berkurban lainnya yaitu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk membeli binatang kurban, maka dari setiap langkahnya dia akan mendapatkan 10 kebaikan dan dihapuskan darinya 10 keburukan dan diangkatlah dia 10 derajat. Dan apabila dia berbicara ketika membelinya, maka pembicaraannya adalah merupakan tasbih. Dan apabila ia membayar harganya, maka dari setiap dirhamnya dia akan mendapatkan 700 kebaikan. Dan apabila binatang kurban itu telah dia rebahkan di atas tanah ketika hendak menyembelihnya, maka setiap makhluk dari tempat penyembelihan sampai dengan bumi yang ketujuh memohonkan ampunan baginya. Dan apabila darahnya dia alirkan, maka dari setiap tetes darahnya Allah menciptakan 10 malaikat yang memohonkan ampunan baginya sampai hari kiamat. Dan apabila dagingnya dia bagi-bagikan, maka dari setiap potongan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala membebaskan seorang hamba wanita dari keturunan Ismail alaihissalam. Selain berkurban, pada 10 hari di bulan Dzulhijjah juga terdapat banyak sekali keutamaan. Hal ini sebagaimana keterangan dalam kitab Butun Nasihin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu barang siapa yang berpuasa pada hari pertama bulan Dzulhijjah, maka Allah SWT akan mengampuni segala dosanya. Pada hari itu dahulu adalah hari di mana Allah SWT mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari kedua bulan Dzulhijjah, maka ia seperti orang yang beribadah kepada Allah selama 1 tahun, yang dalam ibadahnya ia tidak pernah bermaksiat kepada Allah selirikan mata pun. Hari itu juga dahulu merupakan hari di mana Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam dan mengeluarkan beliau dari perut ikan. Barang siapa yang berpuasa pada hari ketiga bulan Dzulhijjah, maka Allah SWT akan mengabulkan doanya. Hari itu dahulu merupakan hari dikabulkannya doa Nabi